Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba memulaikan program kita yang sudah lama, Sobat UKM. Kita coba dalam berbagai bentuk, dan yang terakhir adalah kita melakukan dengan podcast yang kita siarkan di YouTube saya, Iskandar Syah. Boleh dilihat ya, beberapa contoh yang sudah kita buat. Karena kita keterbatasan sumber daya, kita kali ini mencoba untuk mencari format lain supaya promosi UMKM, terutama UKM Aceh, dapat kita jalankan terus ya. Dengan berbagai keterbatasan kita akan coba. Kali ini format yang kita coba adalah dengan menggunakan media TikTok. Jadi tidak perlu ada sumber daya tambahan, ya cukup saya dan beberapa mahasiswa membantu kegiatan ini. Seperti mana biasanya kegiatan kita, salah satunya adalah menginterview teman-teman UMKM, ya, untuk kita angkat atau kita promote potensi mereka, baik produknya maupun UMKM-nya. Dan sebagaimana biasanya ya, saya selalu berada di NA Coffee sambil mengopi espresso Arabica Gayo. Pantas kopi Arabica Gayo jadi juara dunia, terkenal di mana-mana ya. Baik, apa yang kita lakukan salah satunya adalah mewawancara teman-teman UMKM untuk mengekspos produknya, dan kita akan mereview produknya ya. Kita akan obrol ya, sifatnya hanya ngobrol saja, supaya orang mengenal tidak hanya si produk, tapi sisi sosok di belakangnya, dan harapan juga, harapan pada semua pihak untuk terus mendukung jejak usahanya. Nah, format yang kita akan lakukan adalah wawancara live di TikTok, ngobrol live di TikTok. Kemudian dalam rangkaian itu, karena kita gunakan TikTok, otomatis ya, apa yang kita lakukan ini terekam ya, tersimpan di dalam TikTok, dalam bentuk klip ya. Dan klip tersebut kita upload kembali ke akun saya, TikTok akun saya, untuk dokumentasi dan juga promosi ya. Nah, yang rekaman utamanya yang bukan bentuk klip akan kita upload ke YouTube saya, Iskandar Syah. Dan kemudian akan kita link ke website saya dan bentuk berita di smartjin.com. Jadi rangkaian ini kita akan coba publish
keberadaan ya UMKM. Ini salah satu program. Ya. Selain itu kita juga berusaha menghadirkan pakar-pakar bidangnya, marketing, bidang operasional, sumber daya yang kita coba wawancara. Untuk waktunya kita coba yang utama ada di hari Rabu, sebenarnya jam 10 ya, di surat kabar kita mulai jam 10. Tapi waktu ini juga fleksibel. Ini juga sangat bergantung pada narasumbernya. Ketersediaan atau kesediaan narasumber untuk berbicara. Jadi cakupan konteksnya sebenarnya tidak hanya di Aceh, tapi utamanya di Aceh. Nah, bagi siapa saja UMKM yang memang ingin diajak ngobrol ya, utamanya di Aceh, ya, nanti bisa dihubungi kita, siap sedia sudah pada Rabu atau waktu lainnya untuk kita ajak ngobrol ya, kira-kira durasi 1 jam ya. Nanti Cici hadir, yang mana Cici yang EI? Siap sedia diajak ngobrol dan kapan waktu atau ikut program di hari Rabu kita diskusi durasi 1 jam itu durasi 1 jam lengkap dengan kalau ada yang bertanya ya, ada bertanya lebih jauh kepada masuk kita. Baik Cici, kita coba ya, kita mulai walaupun kecil ya. Kondisi saat ini sangat kita rasakan sebenarnya ya, teman-teman UKM mulai merasakan juga kondisi ekonomi yang menurun, baik efek dari geopolitiknya, baik efek secara nasional ya, dengan program efisiensi ya, ataupun efek daerah ya, yang belum siap sedia, masih dalam proses transformasi dengan kepemimpinan baru baik di provinsi maupun kabupaten kota. Konfliklah kejadian ini mengganggu tatanan atau pergerakan ekonomi di daerah-daerah. Ya. Dan ini tidak baik-baik saja. Kita bisa juga kita angkat nanti orang-orang yang berkompeten bidangnya untuk kita ajak obrol. Saya pikir bukan hanya obrolan saja, juga kalau kita bisa menawarkan solusi-solusi terbaik ya, untuk semua pihak atau para pihak untuk nimbrung menyelesaikan masalah ini. Untuk hari ini kita coba lihat seberapa penting UMKM, karena di mana-mana cerita UMKM penting. UMKM membantu perekonomian, dan memang di setiap krisis UMKM menunjukkan buktinya bahwa mereka banyak membantu dalam menangani krisis.
terutama krisis ekonomi. Tapi apakah betul setelah itu pihak yang dinamakan pemerintah menganggap itu penting? Setelah ekonomi selamat, nah mau diapain? Ya, kita lihatlah sekarang. Ya. Banyak permasalahan ekonomi, misalnya khusus untuk Aceh, kita masuk dalam list termiskin di Sumatera. Ada apa? Resources kita nggak kurang, tinggal sebut aja. Ya, bukan hanya tidak kurang, namanya tercantum di dunia. Contoh kopi. Siapa yang nggak tahu kopi Aceh? Kopi Arabica Gayo diekspor berbagai negara. Dan orang sadari bahwa kopi Gayo ini best. Best kopi di antara best kopi yang lain di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Apalagi misalnya nilam juga begitu. Kualitas nilam Aceh the best, digunakan salah satunya dalam untuk parfum. Ya, banyak parfum di Perancis, parfum terkenal menggunakan nilam Aceh. Lantas kenapa Aceh masih termiskin ketika Allah menganugerahkan resources yang begitu banyak? Ada apa? Ya, coba jawab. Ya, kenapa? Yang menjawab, silakan menjawab. Ya, kenapa? Dan kalau kita mau sebut banyak lagi, belum lagi ya, alam Aceh yang begitu indah. Di Aceh Tengah, di Aceh Barat, hampir seluruh Aceh mempunyai potensi menjadi tempat kunjungan wisata. Kenapa masih terus dinobatkan menjadi termiskin? Masalahnya adalah juga menyangkut pada banyaknya pengangguran. Sangat berhubungan antara sekitar pengangguran sama juga ya, potensi banyak. Potensi sangat besar, tak hanya banyak, sangat besar. Apapun yang kita olah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang baik. Kenapa? Simpan lu bertanya kenapa? Aneh lah ya. Pada pusing, ngopi dulu. Yang penting jangan lupa ngopi, jangan tambah pusing. Ya. Dan ngopinya di Eda Kopi dan Temen. Yang lain apa isunya ya? Banyak. Yang lain lagi kita dengar adanya stunting. Kenapa ada stunting? Apa karena kemiskinan? Atau karena pengetahuannya tentang gizi ya. Tentang gizi. Sehingga
tidak memberikan cukup protein pada anak-anak. Dari sekian hipotesis kita, analisa kita, ini kita bisa salah satu penyelesaiannya adalah meningkatkan kepedulian kita dengan UMKM. Dengan banyak tumbuhnya usaha-usaha di masyarakat dalam bentuk UMKM, insya Allah akan menurun tingkat kemiskinan. Karena mereka sudah ada pendapatan. Ya, masyarakat menengah ke bawah sudah mampu mendapatkan pendapatan, sudah mampu mengelolanya. Ya. Jadi secara jelasnya kita akan bahas di beberapa segmen yang lain ya. Dan otomatis juga mampu menyerap tenaga kerja. Mampu mempekerjakan orang-orang lain. Sehingga akan berkuranglah tingkat pengangguran. Dan yang kita masalah stunting, UMKM rata-rata adalah ibu-ibu, ya. Kebanyakan adalah mama. Nah, semakin banyak pendapatan mereka, semakin mereka lebih memperhatikan ya tingkat kesehatan keluarga. Ini bukan kata saya, ini banyak riset, terutama riset kita di bidang microfinance. Ya, ketika Muhammad Yunus mengerjakan pembiayaan, mengerjakan bantuan kepada ibu-ibu walaupun kecil, namun efeknya sangat besar. Ya, kehidupan ibu-ibu semakin baik, mereka bahagia. Nah, kalau ibu bahagia, tentu anak-anak juga akan bahagia. Akan terhindar dari isu-isu tadi. Jadi kedepannya kita akan coba bahas ya, banyak hal dengan mengundang banyak narasumber ya. Mudah-mudahan pemikiran kita dapat digunakan oleh banyak pihak, oleh para pihak dalam pengambilan keputusan, karena kita tidak punya ranah ya yang mampu mengatur kebijakan. Ya, saya ambil contoh lah, salah satu di Aceh kemarin saya mengikuti musrembang. Ya. Kalau kita memang menganggap penting UMKM, tentu porsi keberpihakannya tergambar di dalam sistem budgetnya. Ada task force yang menjadi hal yang utama bagi pemerintah Aceh. Namun saya dengar-dengar, saya tunggu-tunggu mana yang UMKM. UMKM hanya ada di dalam program kecil. Dan programnya ya itu saja, pelatihan. Tidak ada program pengembangan bisnis. Ya, pengusaha-pengusaha yang sudah lebih ke depan, ya, tentu cara penyelesaiannya berbeda. Dan ini tidak tergambarkan di dalam RPJMD, RPJMA. Ya, setiap tahun saya ikuti setiap tahun. Kemarin memang nggak selesai karena setelah saya lihat gambarannya, wah sama aja ini. Ya udah, kita berjuang dengan cara kita sendiri. Kita tetap bergerak, ya. Kita sekarang buka kembali organisasi atau asosiasi atau aliansi UMKM
UMKM dengan nama APIKI. Ya, tanpa bantuan pemerintah, ya sesama UMKM bersatu, nah kita sudah mulai bergerak. Apa yang kita bergerak? Saling share ide, share kalian. Kemarin kita sudah buat pelatihan. Ya, ada teman-teman UMKM yang pintar membuat roti, ya mereka share tentang bagaimana membuat roti. Kita buat NA di NA Coffee Lantemen. Kita ke depan NA Coffee Lantemen juga kita jadikan basis terutama untuk pelatihan-pelatihan UMKM. Ya tanpa modal, tanpa harus ada bantuan. Ya, kita harus jalan. Terakhir kita melakukan pelatihan untuk UMKM bagaimana eksis di media sosial. Diawali dengan pelatihan bagaimana menjadi seseorang yang mampu eksis ya, dalam public speaking. Ya, tidak ketakutan di dalam melakukan live, ya tidak bicara kemana-mana. Kita sudah latih, udah setengah hari berikutnya kita latih langsung praktek bagaimana live. Ya. Ya, nanti sudah ada pertanyaan, ya, langsung kabur. Ya. Dan ini kita lakukan. Ya. Dan nanti akan jadi banyak hal, ya, tergantung kebutuhan dan keperluan UMKM. Ya, ini kita tidak buat yang mereka tidak perlu. Sambil kita coba sinergikan, ya. Kita nggak apa namanya, ya, nggak menyerah lah. Kita berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait, dan pasti kita tetap kampanyekan. Beli, pakai, dan bangga untuk UMKM. Ya. Jadi cerita bangga, nanti dulu sudah beli belum? Hari ini sudah beli produk UMKM belum? Jangan cerita bangga dengan teman-teman UMKM. Produk apa bagus? Ya, tapi pernah merasakan enggak? Beli ya. Saya pikir kalau cemilan ya ngamal-mal lah, ya, sehari satu, atau seminggu satu, atau sebulan satu. Beli. Ya, ketika masyarakat membeli, insya Allah teman-teman termotivasi. Ya, presentasi mahasiswa insya Allah besok. Tergantung nih ya, mahasiswanya masih mau tidak, ya. Masih berani tidak. Ya. Kalau masih banyak kelompok belum presentasi, ya tentu kita akan mulai cepat karena sesuai jadwal kuliahnya. Kopi dulu. Ya, kalau kita ngopi DNA, sedangkan cookies. Nah, cookies ini juga produk UMKM, produk UMKM Aceh. Ya, jadi program-program ini tidak hanya obrol saja, kita action, ya, saling kolaborasi, saling kerjasama, saling mendukung, ya, mengcombine program, mengcombine promosi. Nah, ini padu antara kopi dan cookies. Sedap. Ini cookies Mariam. Ya. Ini juga kita akan coba bedah produk. Dalam sesi ini kita juga akan bedah produknya, ya, dan beberapa produk kita sediakan juga di NA Coffee sebagai wujud ya, kerjasama kita dengan banyak teman-teman. Jadi kalau ada ingin bertanya tentang UMKM, kita persilakan. Ya. Jadi
kira-kira insya Allah program ini akan tetap bertahan dengan sobat UKM, dan mudah-mudahan ada manfaat pada semua pihak, baik sama UKM ataupun pihak-pihak lain yang ingin membantu teman-teman UMKM. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, sampai saya menikmati kopi. Baik, saya pikir itu saja ya sebagai awal perkenalan tentang program ini. Sobat UMKM, sobat UKM ya, mudah-mudahan kali ini bisa sustain, tidak terputus sebagaimana beberapa hari yang lalu. Utamanya setiap hari Rabu jam 10. Tapi bisa saja jamnya bebas, jumlahnya juga bebas. Kadang-kadang ketika kita berbicara dengan teman-teman, oh saya waktunya malam, ya malam kita buat. Ya. Waktunya pagi kita buat. Jadi yang nyamannya para teman-teman narsum, UKM, pakar, atau pihak-pihak mengambil keputusan. Demikian, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.